gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Tapi test ride bisa. Nah, Cobain. kalau mau test ride bisa langsung datang aja ke rumah Radal. Oh, Dia ada oke. test ride di sana. Oh, unitnya ada ya, bisa kalau buat mau nyobain dulu gitu. Iya. Nah, yang paling seru lagi Om, Aha. di sini tuh ada lantai tiganya. Lantai tiganya itu adalah bar and resto, namanya Lithium Rooftop. Outdoor. Outdoor ada, indoor ada. Oh. Jadi apa namanya? Di lantai tiganya itu dia bukanya dari jam 3 sore sampai jam 2 pagi. Oh. Jadi kalau misalnya kita bisa mori pulang ke rumah, terus mau lanjut besoknya atau mau langsung night ride, bisa juga datang ke sini Om. Terus Seru ada juga, ini seru. nih, promo Bikers Night Out gitu. Oke. Jadi ya special price buat anak-anak yang bikers untuk datang ke sini gitu. Jadi ada DJ-nya, terus ada apa namanya live music juga, sama jual birnya, terus murah sih, harganya murah-murah sih, alkohol. Oke. Oh, alkohol aman ya? Alkohol ada alkohol juga aman. Tipsi-tipsi dikit lah. Yoi. Anak motor. Nah, sekarang kita mau lanjut ke pembahasan dari channel ini. Pertanyaan yang biasa gue tanya nih, pertanyaan template-nya adalah kenapa Vespa Om? Gini, kenapa Vespa unik ya? Karena emang Vespa ini kan klasik ya, gitu ya. Itu klasik. Yang kedua juga apa sih namanya? Lebih ini aja sih, maksudnya nggak apa sih namanya? Nggak habis dimakan waktu gitu ya. Walaupun modelnya gitu-gitu aja, cuman ya seru aja gitu kan. Lain kalau misalnya motor-motor baru tuh ya, yang emang ya banyak lah ya, contoh kasus yang Yamaha, Honda gitu ya. Kalau misalnya kita beli motor-motor yang konvensional biasa, begitu udah 3 tahun tuh udah berasa tuh bosennya tuh. Begitu keluar model baru tuh udah kok kayak perasaan kuno. Tapi kan kalau misalnya lu pakai Vespa kan ya beda aja kelasnya, itu ada sih. Seneng aja sih gue, cuman ya beda aja kelasnya gitu ya. Walaupun Vespa motor tua, cuman ya secara gengsi siapa sih Iya, gitu bener. yang ini ya.
Maaf, bukannya mau merendahkan, cuman kan ya emang faktanya begitu ya. Betul. Gitu. Terus percaya nggak sih Om kalau ini tuh sebenarnya investasi? Percaya, Iya kan? makanya gini. Gue beberapa kali gini, di rumah gue ada mobil juga sama mobil hobi. Kalau misalnya mau nyimpen barang-barang otomotif itu baiknya emang barang hobi ya, karena barang hobi itu emang ya tadi nggak kemakan waktu, secara harga tuh ya kemungkinan akan naik walaupun sedikit tapi naik gitu. Betul. Beda sama barang-barang baru gitu ya. Iya. Gue beli motor tahun 2020 gitu ya, dipakai setahun anjloknya tuh lumayan nih. Iya. Tapi kalau pakai motor hobi atau mobil hobi kagak sih. Iya. Gitu. Karena masih biasa kita bisa ya apa sih yang kolektor item aja udah, tinggal pilih itu aja udah. Mana yang lagi rame, apalagi yang digoreng sama orang-orang gitu. Karena nggak diproduksi lagi juga. Iya, Udah nggak diproduksi. Jadi ya apa namanya? Udah nggak bakal bertambah lagi gitu. Iya. Udah segitu aja. Itu sih. Makanya harganya pun demand-nya tinggi, sementara barangnya ya cuma itu aja kan nggak bertambah kan gitu. Makanya harganya masih tetap stabil gitu. Iya benar. Gitu sih. Setuju. Nah, mau nanya nih Om, kan dari sekian banyak konsep Vespa nih, ada yang main 90s, yang model-model klasikan, ada yang benar-benar mainnya tuh yang benar-benar orisinil sampai baut-baut, sampai ban juga diori-oriin, nggak diganti sama sekali, disimpan lah. Nah, kalau Om Otep kan nih, kalau saya lihat konsepnya racing. Nah, kenapa milih konsep racing? Gini, mungkin selera orang beda-beda ya, gitu ya. Banyak yang emang seneng klasik, banyak ada juga emang yang senengnya dimodif. Kalau gue sih apa ya namanya, senengnya emang ya seneng racing aja gitu. Motornya terlihat rapi, bersih, clean gitu. Cuman ya itu tadi, karena Vespa identik sama apa sih namanya, boyot lah apa. Sebenarnya enggak. Kita ngasih tahu sama orang gitu. Gitu sih. Gue demennya ya emang 2 tak, karena dulu waktu SMA gue sempet pakai motor 2 tak juga tuh. Pakai RG, ya demen aja sih. Gitu, lonjakan torsinya yang tiba-tiba bup gitu. Itu sih. Benar-benar beda banget sih feel-nya. Feel bawa motor 4 tak sama 2 tak tuh. Jauh banget lah. Rasa-rasanya enak. Emang ya itu dia, 2 tak kan asapnya ya. Tapi kan kalau kita pakai olinya yang bener kan jadi wangi. Saya berani sih Om. Kalau misalnya mau kita uji emisi 2 tak, kalau misalnya emang mesinnya perawatannya rutin, terus oli yang kita pakai oli bagus, terus bensinnya bensin minimal kayak Pertamax. Saya yakin sih maksudnya bisa emisinya tuh nggak terlalu tinggi. Daripada motor 4 tak yang ngebul. Iya kan? Pasti. Sering nggak ngeliat 4 tak tapi ngebul. Pasti. Itu paling rusak tuh emisinya. Nah, sebenarnya yang buat gue tertarik sama ini nih, membahas motor ini sebenarnya joknya tuh unik banget sebenarnya sih. Nah, boleh ceritain nggak sih Om, spek motor ini tuh apa aja yang udah diganti? Oke. Kalau misalnya jok, ini gue pakai Streamline seat. Emang waktu itu kan ini kan aftermarketnya Vespa ya, gitu. Unik aja sih, orang-orang rata-rata ngebukanya tuh belakang yang naik, ini depannya yang naik gitu. Kayak ini SS90. Iya. SS90 jok originalnya naik kayak gitu. Iya, emang jarang aja sih yang pakai ini gitu ya. Cuman itu satu. Kedua juga bentuknya sih bentuknya emang simple banget dan pas banget sih ya, maksudnya secara desain dan ukuran emang khusus buat PTS, jadi emang ngeplak banget aja udah gitu. Jadi nggak terlampau bulky kan. Ada tuh yang jok yang apa yang Yankee yang camel gitu. Jadi nggak tahu ya, itu balik lagi masalah selera sih gitu. Gue sih lebih seneng yang apa namanya yang slim aja, yang nggak terlampau nyolok itu sih, gitu. Sama kan badan gue tuh agak gede, agak tinggi ya, jadi kalau misalnya pakai kayak yang gitu, mentok aja udah gitu. Kalau ini kan bisa mundur ke belakang, gitu. Biar looknya juga cocok juga sama yang motornya. Apanya? Looknya racing look kan joknya. Single seat kan? Iya.
apa tadi Om? Streamline ya? Streamline seat. Streamline seat. Itu kalau nggak salah buatan Belanda ya, dari Belanda ya? Iya. Iya kan? Iya. Uh-uh. Jok, terus ini dong Om, ceritain Om, kaki-kakinya apa aja sih Om yang udah diganti? Kaki-kaki gue ganti fork kiri dari mulai swing arm, shock, kaliper semua gue pakai stage 6 gitu ya. Ya nggak tahu sih, katanya sih ya emang yang bagus itu dan rekomend dari teman-teman juga bagusnya pakai itu gitu. Iya benar-benar. Setuju sih, karena emang si produk-produk stage 6 ini dibikin tuh untuk race use. Jadi kalau misal kayak Om lihat nih, misalnya itu kan HP Autopunto ya, itu di bawahnya tulisan race use. Jadi emang di sana tuh dipakainya buat produk ini tuh buat balap. Tapi di sana tuh balapnya endurance, jadi 24 jam. Oke. Gitu. Kalau kita sih nggak dipakai balap ya, buat gaya-gayaan doang. Pakai Sanmori ya. Nah, produknya Polinium ya? Iya. Nah, jadi produknya Polini, terus swing armnya Stexik, kaliper Stexik, disknya Stexik, axle-nya Stexik, satu set lah tuh. Terus forknya pakai ET ya kalau nggak salah ya. Ini forknya ET ya? ET. Oh ET, bukan Polini ya? Bukan. Oh ET, forknya Pakai dari ET. ET itu Vespa juga, Vespa Matic. ET4 kan? Iya. ET4. Velgnya PL Course ya kalau nggak salah. Iya, hubnya PLC Course, velgnya Pinasco tuh. Iya. Jadi saya yang lebih apa? Iya. Terus itu juga udah diganti Om ya lampunya? Apanya? Lampu. Nah, kemarin tuh masalah lampu kan kalau misalnya yang standar itu kan emang agak burem ya. Kan ya sekarang kan agak takut aja gitu kalau misalnya lagi riding malam lampunya cuman sekedarnya aja. Takutnya lobang sama yang lebih ditakutin orang nggak ngelihat kita sih, makanya ini aftermarket juga sih yang LED, jadi emang sistemnya udah langsung pakai aki ya. Iya. Gitu. Tahu nggak mereknya apa? Nggak tahu gue. Mereknya ini Italkas. Oh iya benar Italkas. Terus masternya? Masternya pakai Autopunto ya? Iya, Autopunto yang baru, jadi dia PNP di batok PTS. Kalau sebelumnya tuh ada juga yang pakai Autopunto, tapi yang Autopunto tuh sebenarnya ngeluarin tuh buat Jeep. Ada buat Jeep, tapi sebelum ini keluar banyak kan pakai yang buat Jeep tuh, tapi kalau buat Jeep kan dia ini ya gini nih modelnya, karena stangnya kan bulat. Jadi biasanya modif stang PTS-nya dimodif pakai itu, tapi jadinya nanti handle-nya kiri kanan belang. Terus belum lama akhirnya si brand Autopunto ini bikin lah khusus untuk PTS, jadi PNP di situ bracket. Bagus sih, jadinya simpel aja kan, nggak terlampau gede bulky gitu ya. Iya. Terus apa ya, enak lah pas karena si masternya buat 4 piston, kalipernya 4 piston juga ya kan. Emang udah pasangannya kali ya? Pasangannya. Nah jadi FYI aja nih, jadi sebenarnya nih set ini nih, Stexik, kaliper, terus PLC, hubnya ini tuh sebenarnya dibikin itu bukan buat ini Om, bukan buat PTS sebenarnya aslinya itu sebenarnya buat di Eropa tuh, di luar tuh buat Piaggio Zip. Zip SP. Nah, jadi si forknya juga sama nih, ET, terus Zip MK1, MK2 bisa sama pakai di sini. Aslinya tuh sebenarnya si kaki-kaki ini tuh PNP-nya tuh kalau misalnya kita beli nih PNP-nya itu sebenarnya untuk Piaggio Zip. Zip di sana Zip SP yang 2 tak. Tapi kalau dipasang di PTS biasanya dirubah kan Om. Kayak forknya pasti dipotong, ditinggiin kalau nggak salah, dia lebih pendek. Bener-bener. Emang dirubah lagi sih waktu itu. Kayak ini kan jadinya dirubah kan Om, spakbornya. Spakbor gue beli yang Krimas ya ini ya. Oh ini Krimas ya? Krimas. Tapi emang udah kayak gitu Om? Oh emang dari sananya udah begini? Udah ada buat coakan itunya. Iya. Oh baru tahu saya malah. Oh ini spakbor Krimas. Krimas bahannya tuh. Sama fiber. juga. Oh fiber. Ini fiber. Oh iya. Belakangnya ini ada logo Vespanya nih. Ini Krimas. Terus apalagi Om udah diganti? Oh gas spontan ya? Gas spontan pakai apa tuh? Ini pakai, gue lupa ya. Domino sih kayaknya. Domino ya. Udah gas terus. Domino terus apa namanya? Nah itu saya suka juga tuh standar sampingnya Om. Nah gue lupa tuh mereknya apaan tuh. Standar sampingnya itu apa namanya? Buzzetti. Iya. Buzzetti. Jadi kemarin pas apa namanya? Kan saya sempat fotoin kan motor ini.
terus ngeliat standarnya Bugatti, akhirnya karena saya ngeliat ini bagus, saya ikutan beli main beli cuman belum dipasang. Oh, oke. Saya Kickstarternya juga pakai Bugatti itu yang bisa dilipat. Oh, ada ya? Ada, jadi Oke. Jadi dia bisa ngelipat pijakan itunya bisa dilipat. Jadi kalau misalnya kita kan kalau misalnya yang standar kan nggak bisa dilipat ya. Jadi kalau misalnya kita dorong kan suka sakit nih mentok di betis kan. Nah kalau yang buat PTS ada namanya mereknya Bugatti, jadi bisa dilipat. Jadi kalau kita mau dorong motor nggak pentok nih betis kita. Coba deh ntar gue coba cari. Ada, tapi kayak udah jarang dong. Bisa aja dia mau jualan. Udah jarang itu Bugatti Oke. yang Kickstarter. Nah kalau di large frame ada ngeluarin mereknya SIP bisa dilipat. Cuman permasalahannya tuh suka ini kalau udah kelamaan dipakai dia apa namanya letoy, Ngaplek gitu ya. iya. Nah kalau si Bugatti ini dia emang bikin dua, ada buat yang mesin large frame sama buat si PTS. Nah itu sampai sekarang awet sih. Jadi pas kita selah tuh rasanya beda kalau pakai Kickstarter Bugatti beneran. Mentang-mentang jarang aja berasa beda. Nah terus dari sektor ini mesin. Oke. Nah, mesin tuh gimana sih ceritanya awal mulanya nih? Jadi gini, gue itu dulu sempat beli PTS. Emang PTS-nya udah setengah jadi ya. Emang rankcase-nya waktu itu masih standar, cuman bloknya udah pakai Quattrini. Pengapiannya udah CDI gitu. Nah waktu itu pas motor ini dicat, gue pengen refresh aja tadinya, pengen ngecek deh dalemannya kayak gimana. Ternyata udah apa ya? Udah nggak layak lah buat dipakai gitu ya, karena udah banyak retak-retak atau apa. Akhirnya rankcase-nya gue ganti juga pakai yang Quattrini. Gitu, rankcase Quattrini, gue lupa kerekasnya pakai apa. Terus final gear-nya juga kita ganti. Koplingnya tuh tadi pakai apa? Gue lupa. Fabri. Terus waktu itu ganti juga karburator. Karburatornya gue lupa tuh Regen tuh, pokoknya ukurannya 34 aja. Kayak punya Homotep bukan? Enggak. Beda ya? Beda. Kemarin tuh apa ya? Ini Sutco, kayak Hin. Sutco. Pakai Sutco. Sutco yang 34 mili. Terus udah sih gitu. Nah, ini juga kan gue nggak ngerti ya, begitu gue ganti rankcase, gue mau tutupin tuh tempongnya. Ternyata nggak muat kegedean karena bloknya udah keluar gitu. Udah bingung, akhirnya gue ketemu sama Dimas ya, skuter kerap dibikinin lagi. Nah sekalian itu tuh pertama jalan, waktu pertama jadi, kan gue tangki masih standar tuh. Udah gue isi penuhin gitu ya, dipakai jalan sebentar, abis anjing ini motor boros juga ya. Abis lagi. Gue pernah dari Fatmawati sampai Bintaro, balik lagi ke Fatmawati, 3 liter habis. Belum nyampe rumah, Fatmawati udah mogok tuh. Akhirnya gue minta ke Dimas bikinin tank gitu. Kapasitasnya sekarang sih udah 7 liter ya kalau nggak salah. 7 liter ya? Digedein gitu, pakai yang skuter kerap. Semi karbon gitu. Itu sih palingan. Iya sih, harus sih kalau misalnya apa namanya, mesin udah naik, karbu gede, pasti kan boros tuh. Karena ada tangki standar tuh kalau nggak salah cuma 4 liter deh. Nggak nyampe. 3 sekian. Iya. Ya itulah resikonya. Akhirnya ganti tangki tuh, daripada capek-capek bolak-balik ke pom bensin kan, sebentar-bentar pom bensin. Gitu sih. Nah, kalau bikin mesinnya tuh di mana, Om? Regen. Maksudnya teman-teman di Regen, di skuter 17 plus ya. Regen Racing ya, berarti Iya, Regen Jakarta Racing, Timur. Jakarta Timur. Mantep lah udah Regen sih. Rekomendasinya maksudnya Regen tuh enak diajak ngobrol gitu, maksudnya gue maunya ini gitu ya. Dia tuh emang jangan, ini kelebihan, ini kurang. Jadi dia tuh menganjurkan secara takaran tuh emang pas gitu. Iya. Contoh kasus waktu itu kan gue sempet pakai knalpot Polini tuh. Cuman Polini tuh pas begitu jadi dipasang, kok motor ngeden ya? Gitu, nggak keluar. Terus akhirnya gue ganti lagi yang pakai yang apa sih namanya? Knalpotnya pakai Egig itu karena emang kalau yang Polini itu bloknya segede gini, si knalpotnya lebih kecil jadi tahan. Akhirnya gue ganti Egig itu ya biar terus aja gitu, jadi nggak tahu, biar sesuai dengan cc-nya. Ya, betul gitu. Sekarang sih udah jauh lebih enak sih. Lumayan lah. Iya. Lumayan lah.
Nih motor udah dipakai kemana aja Om paling jauh Om? Paling jauh BSD Jakarta. Berarti belum pernah dipakai touring ya? Enggak, belum. Pengen sih, tadinya waktu itu gue sempat ngobrol sama anak-anak. Kita sih nggak tahu, semoga sih jadi tahun ini ya, janjian mau ke Bali. Mau ke Bali tapi motor dikirim sih, towing sampai Denpasar baru main-main. Kalau enggak, rencananya ada 2. Waktu itu towingnya sampai ke apa namanya? Pelabuhan tuh bukan Banyuwangi, pokoknya Ketapang, sampai Ketapang, dari Ketapang kita Denpasar, kita riding, gitu. Rencana wacana biasa lah. Nah Gitu terus sih. ada ini nggak sih Om, cerita di balik Vespa ini, suka dukanya, apa segala macam gitu? Suka dukanya gini, gue tuh sebenarnya kan nggak diizinin sama bini gue naik motor. Ya alasannya celaka dan lain-lain gitu ya. Akhirnya ya gue ngumpet-ngumpet aja udah. Ngumpet-ngumpet gue beli Vespa gitu ya. Tapi mau gimana juga kan akhirnya pasti mesti ngomong. Akhirnya gue ngomong gitu. Tapi begitu dia lihat Vespanya, Tapi beli kok dulu lucu ya kata dia gitu. Kok lucu ya, kecil ini. Ya udah nggak apa-apa gitu. Udah. Oh, berarti Gitu pas beli nggak langsung ditaruh di rumah ya? Enggak. Gue taruh tempat temen. Gue taruh tempatnya Otep. Titip dulu ya? Titik tempatnya Otep, udah itu bongkar, taruh bengkel, begitu jadi emang kayaknya sih gitu ya, udah oke nih cara bentuk dan ininya, tampilan, ya udah gue bawa ke rumah, gitu. Berarti ya beli dulu baru info ya? Lebih baik minta izin, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Anak laki biasa. Gitu. Nah dari situ pun akhirnya begitu gue di ACC sama bini, gue beli satu lagi tuh PTS tuh buat anak gue. Gitu. Cuman itu sih nggak banyak perubahan ya. Perubahannya cuman pakai shock breaker, depannya disc brake juga, tapi masih standar, masih yang di kanan, pakai krimas. Udah itu aja sih perubahannya. Iya sih Om, maksudnya nanti racing semua Ya, kalau iya ngikutin makanya. ini. Tapi penting sih, maksudnya diganti cakram, biar kan biar ngeremnya biar aman, safety-nya aja. Iya. Benar. Buat Benar. safety lah yang penting. Safety-nya lah. Karena kalau pakai yang biasa tromol kan ya aslinya ya. Ya tahu sendiri kalau tromol gitu. Iya enggak pas ngerem. Iya. Apalagi udah peang tuh. Oh iya, ini Om, apa namanya? Awalnya tuh kenapa sih terinspirasi tuh lihatnya dari mana Om? Bikin main Vespa PTS nih awal mulai. Terinspirasinya Jadi- entah dari misalnya ngeliat sosmed atau lingkungan. Nggak, gue sebenarnya temen sih. Ada temen gue, Otep gitu ya. Dia emang udah main Vespa duluan. Begitu gue lihat, kok lucu ya PTS-nya gitu ya. Bagus. Nah dari situ mulai tertarik tuh. Coba cari-cari apa segala macem gitu ya. Dari situ biasalah buka-buka Instagram ya, Pinterest. Vespa yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Berarti screenshot look-nya gambar racing. kasih Om Otep. Kasih. Nanti udah tinggal kirim aja, cariin barangnya. Gitu. Ya jadinya beginilah. Akhirnya itu juga ngobrol tuh. Velg pakai apalah, terus shock pakai apa, yang populer itu pakai apa gitu. Gitu sih. Oh berarti awalnya dari teman Om ya? Dari teman gitu. Terus Nah kita paling ya pengen sih sekali-kali ngumpul sama anak-anak Vespa, cuman nggak tahu ya. Gue mesti kemana, mesti ke siapa. Jadi ya gue cuma mainnya kalau nggak sama Otep, sama Redwan, kalau nggak sama, ya gitu aja kita geng kecil itu aja udah. Iya, Gitu. iya. Ntar lah berarti kapan-kapan kita Sunmori bareng Om. Ayo. Tapi ini udah pernah nyobain ngegas sampai ngerasain full mesinnya Om, ngegas full gitu. Kalau main kan saya ngobrol tuh sama Om Otep, dia nggak berani kalau dia biasanya katanya gigi 2, gigi 3 udah turun. Sama sih gue, Hah? nggak berani sih. Padahal kalian ini loh, bawa mobil rally kan kenceng juga tuh Om. Berani, tapi kenapa Vespa ini sih Om? Gini ya, karena gini, satu kita kan jalanan ya tahu ya, kecuali emang nemu jalanan yang kosong gitu ya. Kalau misalnya kayak di landasan pesawat ya mungkin berani karena kan nggak ada resiko apa-apa. Nah kalau di jalan umum biasa agak ngeri aja, itu satu. Kedua, bodinya itu kan kecil, banyak kecil. Itu yang gua takut. Terbang-terbang ya? Itu yang gua takut, ada kerikil lah, apalah segala macam udah kelar.
Udah deh gitu ya, daripada motor jatuh udah ngebangun capek-capek sayang gitu, daripada rusak ya udah. Jadi emang cuma berani gigi 2, gigi 3 udah. Lepas. Keempat sih udah lepas. Tapi gitu. sensasinya beda, Iya, ya. sensasinya beda. Karena saat apa namanya digas tuh naiknya cepet kan untuk ke top speed ya. Iya. Senengnya sih kalau misalnya di lampu merah aja gitu, begitu ada motor 2 tak yang lain tuh, begitu kita gas, pasti ngeliat tuh ngelirik tuh, anjing motor apa nih? Berarti harus nyobain ini Om, nyobain touring. Kalau touring kan kita kan banyak tuh jalur-jalur panjang tuh. Nah itu apa namanya nggak terlalu kalau kita gas apa namanya ngegas full lah, nggak terlalu ini karena kan jalan kosong. Terus biasanya kalau di daerah-daerah tuh kan aspalnya juga bagus ya, bagus tuh. Kayak waktu itu saya juga pernah ke Lombok. Nah itu tuh Lombok tuh gue lihat tuh puas jalannya gila tuh. Kalau ke Lombok apalagi waktu itu jalur apa namanya dari apa Lombok kotanya apa namanya? Mataram. Iya dari Mataram ke Mandalika itu kan mereka kan buat jalur tuh namanya bypass. Nah itu waduh panjang banget Om itu. Aspalnya lebar, bagus, terus itu jalurnya panjang banget. Jadi apa namanya kita bikin mesin CC gede itu beneran habis. Beneran sampai habis napasnya karena jalurnya panjang. Seru banget sih. Iyalah nanti kita cobain lah. Biar tahu sampai mana mesinnya. Biasanya kalau udah nyobain nih 144 kurang tuh. Ngerasa kurang tuh 200. Enggak enak. 200 pasti dipakai dalam kota nggak enak. Kalau dalam kota nggak enak. Cuman kalau dipakai jalur touring tuh. Iya. Mending bikin lagi itu. Bikin satu lagi ya. Oke guys, segitu aja. Nah, apa namanya jangan lupa ya main-main ke Rumah Radal untuk komunitas, untuk apa namanya kalau ada event-event kesini boleh main, tempatnya welcome, asik, seru pokoknya. Tengah kota loh. Iya tengah kota, Jaksel banget deh. Jaksel banget deh, Jaksel, Radal. Iya Radal. Pol. Terus bisa nyobain satu lagi test ride motor listriknya gitu. Oke segitu aja dari gua, Kuki cabut. Thank you, sampai ketemu lagi. Oke, see you guys. Bye.